Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat pada pembelajaran daring untuk hari ini. Ya, kalian siapkan buku IPA dan buku alat tulis lainnya. Nah, nanti kalian menulis pada materi video pada pembelajaran hari ini. Untuk tugas kemarin pada tekanan zat padat, yang belum mengerjakan tugas berarti tidak ada nilainya. Karena Bu Palupi sudah mengatakan apabila kalian diberikan tugas tidak dikerjakan pada tepat waktunya berarti nilainya kosong. Kalian jangan seenaknya sendiri, walaupun kalian tidak bisa bertatap muka secara langsung, bukan berarti tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada Bu Palupi. Harus mengerjakan itu nanti akan dapat nilai. Berarti yang tidak mengerjakan tidak ada nilai untuk tugas pertama. Nah, pada hari ini kalian sudah siap ya untuk mengenai pembelajaran daring, yaitu pada bagian materi hari ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Ini ada seorang yang berenang. Pernah kalian berenang? Ketika kalian berenang, bagaimana kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telinga kamu merasakan tertekan? Semakin dalam kamu berenang atau melakukan renang, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Mengapa hal ini terjadi? Nah, agar kamu mengetahuinya, pada materi kali ini mengenai pada tekanan zat cair. KD 38 menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis, kemudian hukum Archimedes dan hukum Pascal. Kedua, menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Nah, yang pertama, tekanan hidrostatis. Adalah kedalaman zat cair dalam masa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Sifat tekanan hidrostatis, makin besar kedalaman zat cair, makin besar tekanannya. Kedua, zat cair menekan ke segala arah dan gaya yang dihasilkannya tegak lurus pada dinding wadah. Ketiga, pada kedalaman yang sama, tekanan zat cair selalu sama. Pada tekanan hidrostatis, ini contohnya pada pembangunan bendungan, yaitu pada PLTA. Tekanan hidrostatis ini rumusnya bahwa P sama dengan atau P ini sama dengan Rho, massa jenis dikalikan G dikalikan H. Massa jenis satuan kilogram per meter pangkat 3. Percepatan gravitasi atau G. H, kedalaman atau ketinggian. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi 10, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima pada ikan? Nah, ini perhatikan gambarnya. Ada suatu bejana, ketinggiannya 140 dan ikannya itu berada di bagian ini, ketinggian 60 cm. Pertama, diketahui ketinggiannya 140 dikurangi 60 menjadi 80 cm. Kemudian dijadikan ke meter 0,8. Percepatan gravitasi 10. Massa jenisnya 1000. Yang ditanyakan pH atau tekanan hidrostatis. Dijawab rumusnya pH sama dengan atau P sama dengan Rho GH. Ini dikalikan semua, hasilnya 8000 Newton per meter pangkat 2. Bejana berhubungan digunakan untuk pada permukaan zat cair yang sejenis dalam suatu wadah. Bejana berhubungan selalu mendatar dan sama tingginya, contohnya pada teko air. Permukaan zat cair tak sejenis dan tak bercampur dalam pipa U. Pada bejana berhubungan, dilihat pada gambar di samping ini. Ini ada bejana berhubungan yang diisi dengan dua zat cair, yaitu minyak tanah sama air.
pada bagian bejana berhubungan di sini ada perbedaan ketinggian, yaitu pada minyak tanah ataupun minyak goreng itu kalau diisi pada sama dengan zat cair itu akan minyak tanahnya atau minyak goreng itu lebih tinggi yang di atasnya. Nah, di sini ketinggian pada H1 dan ketinggian pada H2 tidak sama. Sehingga dirumuskan bahwa P1, tekanan P1 pertama sama dengan tekanan kedua. Rumus dari tekanan yaitu tadi kemarin pada apa? Rho kali G kali H. Karena ini P1 berarti ini satu semua. Kemudian Rho 2 kali G kali H2. Dengan G gaya yang sama, maka persamaannya menjadi bahwa rumusnya berarti apa? Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Nah, ini rumus daripada bejana berhubungan. H1 ini ketinggian yang di atas zat cair, di atas batas. H2 pada tinggi permukaan zat cair 2. Rho 1 atau massa jenis zat cair 1. Rho 2 atau massa jenis zat cair 2. Nah, ini rumus daripada bejana berhubungan. Pakainya seperti ini. Ya, persamaannya dari bejana berhubungan. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Dua buah cairan yang berbeda pada suatu bejana berhubungan. Jika massa jenis cairnya yaitu 800 kg per meter pangkat 3. Berapakah massa jenis zat cair pada bagian B di sini? Ketinggiannya di sini ya A 10, yang B 15. Nah, massa jenis atau Rho yaitu 800. Ketinggian pertama 10 cm jadikan ke meter 0,1. Ketinggian kedua 15 jadikan meter 0,15. Yang ditanyakan massa jenis cairan pada yang bagian B. Rumusnya tadi kan Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Dimasukkan angka-angkanya. Nah, setelah ditanya, masukkan yang ditanyakan ini. Sehingga massa jenis B yaitu 80 dibagi 15 per 100. Dibalik 80 kali 100 per 15 hasilnya 533,3 kg. Kemudian hukum Archimedes. Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya di dalam suatu zat cair atau mendapat gaya ke atas yang sama besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda. Alat pada hukum Archimedes yaitu pada kapal laut, galang kapal, kapal selam, serta jembatan pantom. Rumus daripada hukum Archimedes. Nah, FA sama dengan Rho kali G kali volume benda yang tercelup. FA sama dengan atau W, berat benda di udara dikurangi berat benda. Nah, ini rumus daripada hukum Archimedes. Tinggal nanti yang ditanya, yang diketahui apa saja. Kalau ada seperti ini pakai rumus ini. Kalau pada berat benda pakainya rumus seperti ini. Pada hukum Archimedes ini ada suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kondisi, yaitu pada benda terapung. Misalkan kayu, balok, pada air, diisi dengan air dan balok kayu. Berarti gaya ke atas lebih besar daripada gaya benda. Massa jenis lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Volume benda lebih besar daripada volume air. Kedua, pada melayang. Nah, melayang ini air pada bejana diisi dengan air dan telur yang dikasih dengan air garam. Nah, sehingga gaya ke atas itu sama dengan gaya berat benda. Gaya ke atas sama dengan berat benda. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat
cair. Ketiga, pada benda tenggelam, bejana diisi dengan air dan uang logam ataupun batu, sehingga gaya ke atas sama dengan berat benda. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Ini pada hukum Archimedes. Contoh soal, berat volume lambung kapal yang tenggelam ke dalam air laut jika berat air laut dipindahkan akibat lambung kapal yang tenggelam adalah 20 Newton. Massa jenis air laut berapa ini? 1025. Jawab, pada FA sama dengan rho G V. FA itu sama dengan apa? W, berat. Berarti di sini FA-nya tadi berapa? Di sini ini 20. Massa jenisnya ini percepatan gravitasi itu 9,8 ataupun 10 bisa. Kalikan volume karena ini yang ditanyakannya. Kemudian ya 20 ya ini dibagi ya sama ini berarti menjadi 502,25 hasilnya. Hukum Pascal yaitu tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Alat pada hukum Pascal pada dongkrak hidrolik jembatan angkat gempa hidrolik. Pada rumus Pascal ini ada suatu tabung gaya ke bawah, gaya itu F. A luas permukaan 1, luas permukaan 2. Ini daya tekan berarti ke atas. D dengan diameter satuan M. Sehingga pada tekanan itu P1 sama dengan P2. P1 F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Untuk rumus hukum Pascal seperti ini, kalau misalkan yang ditanyakan F2, gaya kedua berarti F1 dikali A2 dibagi A1. Atau A1 dibagi A2 dikalikan F1 bisa. Dan sebaliknya, nanti kalian bisa contoh soal seperti ini. Mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah ini memiliki penghisap masing-masing dengan luas A1. A2-nya seperti ini. Berat mobil 25.000. Berapakah besar gaya F1? Berarti pada bagian sini F1-nya yang harus diberikan pada penghisap kecil. Penyelesaiannya A1 ya, A2-nya, F2-nya yang ditanyakan F1. Sehingga dirumuskan bahwa F1 sama dengan A1 dibagi A2 dikalikan F2. F1-nya angkanya dimasukkan A1, A2, kemudian F2. Dihasilkan 62,5 Newton. Jadi besar gayanya adalah 62,5 Newton. Nah, pada pertemuan kali ini kalian bisa memahaminya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.